Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang warga negara. Ya tentu kalau kita belajar tentang warga negara, pasti di situ ada hak dan kewajiban warga negara. Ada hak dan kewajiban. Ya. Pertama kita menjalankan dulu kewajiban kita, kemudian kita menuntut hak kita sendiri. Ya, dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban itu harus seimbang, harus adil. Kalau katakanlah kita menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka kita harus mendapatkan hak kita juga dengan baik. Gitu. Misalnya kewajiban kita membayar pajak, ya, kemudian membayar retribusi, menaati lalu lintas dan lain sebagainya. Maka haknya kita sebagai warga negara salah satunya mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, atau mendapatkan jalan yang memadai pula, ya, lalu lintas dan sebagainya. Itu adalah haknya kita sebagai warga negara. Nanti itu ada materi khusus yang berbicara tentang hak asasi manusia, ya. Di dalam hak asasi manusia itu ada hak warga negara. Jadi beda antara hak warga negara dan hak asasi manusia. Hak warga negara, hak yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah kepada warga negaranya, ya, dalam upaya menjaga ketertiban atau memberikan hal-hal yang merupakan kewajiban dari sebuah negara. Sedangkan hak asasi manusia itu hak dasar yang dimiliki oleh manusia, siapapun dia, yang penting berwujud manusia, gitu ya. Tetapi kalau hak warga negara, setiap negara mempunyai aturan yang berbeda-beda dalam hal pemenuhan hak warga negaranya. Tetapi hak asasi manusia tidak mengenal batas negara, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal jenis kelamin. Semuanya mempunyai hak yang sama. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, misalnya saya ambil contoh, hak mendapatkan udara atau hak hidup. Apakah harus kita membedakan dia berdasarkan agama atau berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan suku? Tidak kan? Tidak. Setiap orang punya hak untuk menghirup udara ini. Gitu. Atau harus kita beda-bedakan gitu. Setiap orang harus mempunyai. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan makan dan minum. Tinggal jenisnya makanan dan minuman itu, ya. Kalau orang buton, ya makannya mungkin suami gitu, ya, atau beras atau beras lagi. Beras itu untuk aja gitu, untuk nasi. Nah gitu. Di negara-negara barat atau di negara misalnya seperti Jepang, misalnya mereka makanan pokoknya mie misalnya, ya, mie ramen gitu, sushi gitu. Nah, iya, betul, ya. Atau di Cina mungkin apa ya, bakpao gitu, ya. Atau apalah, ya, macam-macam lah, ya. Itu hanya jenisnya saja, tetapi semua manusia mempunyai hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Kalau negara, pemerintah, siapapun kita tidak memberikan hak itu kepada tetangga kita atau pemerintah kepada rakyatnya, maka kita sedang melanggar hak asasi manusia itu. Jadi hak asasi manusia itu memang diberikan oleh Tuhan, tetapi dijaga oleh manusia. Itu dipelihara. Tuhan sudah memberikan mereka hidung, sudah memberikan mereka mata, sudah memberikan mereka mulut untuk makan dan minum. Maka gunakanlah karunia itu untuk hal-hal yang baik.
Di dalam agama juga mengatakan bahwa tidaklah beriman dalam Islam, tidaklah beriman seseorang apabila tetangganya itu masih kelaparan sedangkan dia sendiri sudah makan gitu. Apa artinya? Bahwa itu sebenarnya aturan tentang hak asasi manusia gitu. Tetapi itu nanti ada materi khusus yang nanti saya akan berikan kepada rekan-rekan. Sekarang kita berbicara dulu tentang dasar warga negara atau sejarah dari warga negara itu. Konsep warga negara atau citizen atau citoyen itu dalam artian negara modern atau negara kebangsaan atau nation state gitu. Dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Jadi ternyata oleh para ahli bahwa konsep kewarganegaraan ini pertama kali ini diterapkan di negara-negara Eropa. Tetapi sebenarnya berbicara warga negara ini sudah lama. Hanya kajian secara ilmiah, ya, pendekatan kewarganegaraan. Karena kenapa? Ternyata di dalam perang itu siapa sebenarnya yang berkepentingan? Pertanyaannya. Di dalam perang antara negara A dan negara B dan lain sebagainya. Siapa yang berkepentingan dalam perang antar negara? Apakah rakyat punya kepentingan? Mungkin ada. Mungkin ada. Tetapi yang paling besar kepentingannya adalah para elit. Yang paling besar kepentingannya adalah para elit. Elit pemerintah atau elit penguasa di situ. Boleh jadi mereka berperang untuk mencaplok atau menjajah negara itu sendiri. Gitu. Boleh jadi mereka berperang untuk menunjukkan bahwa kamilah yang berkuasa, kamilah yang punya dikdaya, kamilah yang mempunyai kekuatan, yang super power. Gitu. Tetapi di dalam perang yang paling banyak menjadi korban itu adalah warga negara. Orang-orang yang ada di dalam negara itu sendiri. Karena ini sudah terjadi kurang lebih sekitar puluhan tahun, 30 tahun dalam referensi ilmiah. Dan sudah memakan banyak jutaan manusia yang meninggal karena perang ini. Dan tidak ada untungnya juga sebuah negara melakukan perang. Oleh karena itu diakhirilah perang itu dengan mempertimbangkan kondisi warga negaranya. Makanya alhamdulillah Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita dikenal sebagai negara non-blok. Bukan blok barat, bukan blok timur. Dulu blok barat diwakili oleh Amerika Serikat, sedangkan blok timur oleh Uni Soviet. Amerika Serikat yang merupakan lambang dari kapitalisme, sedangkan Uni Soviet lambang dari komunisme. Indonesia tidak sedang berada di situ. Indonesia non-blok, tidak berpihak ke barat maupun tidak berpihak ke timur. Indonesia sedang berada pada jalur tengah, yaitu bagaimana menjadi negara yang mendamaikan antara negara satu dengan negara yang lain yang saling berperang. Karena Indonesia sudah melewati tahapan-tahapan atau penderitaan yang sangat lama. Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Tapi itu penderitaan yang sangat luar biasa. Maka Indonesia tidak mau terjun dalam dunia perang lagi. Alhamdulillah sampai hari ini kita bukan menjadi bagian dari negara yang berperang. Kita negara damai. Apabila ada orang-orang atau oknum tertentu yang ingin mengajak perang, yang ingin menciptakan perang, yang melakukan provokasi dengan warga lain agar tercipta konflik, tercipta perang,
maka mereka-mereka itulah yang tidak memahami esensinya kita bernegara di Indonesia. Karena negara Indonesia ini sebenarnya cinta damai, gitu. Dengan melihat sejarah-sejarah masa lalu, di mana perang itu yang merupakan kepentingan para elit, tetapi korbannya itu adalah warga negara. Korban yang paling banyak warga negara. Maka perang tidak ada gunanya bagi kita. Bagaimana kalau masa-masa dulu gitu misalnya? Ya sekarang boleh jadi ada perang, tapi perang bukan perang fisik lagi. Perang dagang, ya, antara Amerika dan China melakukan perang dagang. Kita bisa menjadi imbas dari perang dagang Amerika dan China itu. Yang konon kalau katakanlah ini salah satu negara ini chaos, salah satu negara ini runtuh, bisa berdampak pada negara kita sendiri. Karena mereka adalah raksasa dunia yang sekarang. China, Amerika Serikat, raksasa dunia. Gitu. Mereka adalah negara maju, ekonominya tumbuh pesat, apalagi di masa-masa pandemi. Amerika di masa pandemi ini, Amerika terpuruk, China naik. Sampai ada yang menuduh bahwa virus COVID-19 itu dibuat oleh China untuk meruntuhkan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Tetapi itu kan masuk dalam teori konspirasi yang belum terbukti kebenarannya, bisa benar, bisa tidak, kan begitu. Ada kemungkinan. Ada yang juga mengatakan bahwa virus COVID-19 itu dibuat oleh orang Yahudi gitu. Pesanan dari Amerika Serikat kemudian dikirim ke Cina untuk melumpuhkan warga Cina gitu. Teori-teori seperti itu boleh ya, boleh tidak gitu. Tetapi fakta ilmiahnya belum ada yang membuktikan kebenaran ilmiah tentang konspirasi atau argumentasi atau hipotesis, dugaan-dugaan yang menurut kita itu masuk akal, tetapi belum tentu kebenarannya. Kan begitu ya? Ya, apologi itu sebenarnya ilmu yang mempertahankan tentang kebenaran. Itu apologi namanya. Hah? Tidak sesuai dengan faktanya. Iya, boleh jadi itu adalah perang argumentasi. Ya, yang dimaksud dengan apologi tadi. Apologi itu adalah upaya mempertahankan kebenaran. Bisa juga disebut dengan ilmu untuk bertahan akan kebenaran itu. Itu apologi. Jadi boleh jadi itu adalah perang argumentasi, perang asumsi, perang isu. Nah, sekarang kan perang isu. Ya. Jadi kalau isu-isu dunia ini kita tidak bisa membaca, maka kita akan menjadi bagian dari korban perang dunia ini. Ya, perang boleh dikata perang dagang ini adalah bagian dari perang meskipun bukan perang fisik ya. Dampaknya kita rasakan. Tahun 1998 Indonesia mengalami krisis. Ternyata bukan hanya Indonesia saja yang mengalami krisis. Seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini mengalami krisis. Dan itu yang memainkan permainan itu adalah para elit di Amerika sana. Siapa para elit di Amerika sana yang mempunyai uang yang banyak? Itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi yang memang oleh Tuhan mereka diciptakan dengan kemampuan otak yang luar biasa, sehingga bisa menguasai ekonomi di Amerika Serikat. Gitu. Itu sudah banyak argumentasi tentang asumsi itu sendiri. Kembali lagi, berbicara tentang warga negara biasanya dikaitkan dengan masalah pemerintahan atau lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, DPR,
atau pengadilan atau kepresidenan atau DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah dan lain sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat diartikan sebagai anggota sebuah negara, anggota warga negara atau rakyat atau masyarakat, ya, dalam sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi kita mempunyai hak dan kewajiban. Bagaimana Pak itu yang selalu melakukan demo-demo itu? Apakah itu hak atau kewajiban, Pak? Ya, mereka melakukan demonstrasi itu menuntut hak mereka, gitu. Ngapain mereka melakukan demonstrasi kalau katakanlah tidak ada hak yang mereka inginkan, gitu. Kebanyakan yang melakukan demonstrasi itu karena antara kewajiban yang mereka selesaikan dengan hak yang mereka dapatkan itu tidak sesuai. Misalnya demo buruh setiap tanggal berapa? 5 Mei kalau saya tidak salah, ya, May Day gitu. Hari Buruh Internasional, selalu kelompok-kelompok buruh itu melakukan demonstrasi di pemerintah, bahkan sampai di toko-toko dan sebagainya. Mereka satu adalah menuntut namanya kesejahteraan, menuntut untuk dinaikkan gajinya. Tetapi kalau sudah naik gajinya, ngapain juga mau demo? Kan begitu. Salah satunya, ya, salah satu dari hak mereka adalah mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan yang mereka terima. Sampai sekarang ada yang mau bertanya tentang warga negara? Iya, silakan. Kan sudah dijelaskan tadi hak kewarganegaraan dan hak kemanusiaan, hak asasi manusia. Hak kewarganegaraan kan hak yang menjadi tanggung jawab kepada masyarakat. Iya. Tanggung jawab pemerintah kepada warganya. Terus mengapa pemerintah masih mempermainkan masyarakat? Apa yang menjadi landasan apa? Sedangkan masyarakat sudah membayar pajak. Oh ya. Jadi kenapa pemerintah ini selalu tidak memenuhi hak warga negaranya dengan baik, gitu. Padahal warga negaranya sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Maka terjadilah demonstrasi, terjadilah unjuk rasa, terjadilah macam-macam yang menuntut hak-hak mereka agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa sampai pemerintah melakukan hal itu? Ada banyak faktor sebenarnya. Kalau kita mau urai satu persatu banyak. Gitu. Ya, salah satunya kenapa warga negara tidak diberikan haknya itu adalah terjadinya KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang paling kentara adalah korupsi. Nah, misalnya saya ambil contoh anggaran dana desa, ya, yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada warga yang ada di desa. Tetapi dalam proses perjalanan dana ini yang kurang lebih 1 miliar kepada desa itu sendiri ternyata dimakan oleh oknum-oknum yang ada di daerah ataupun di desa. Dipotong-potong, dicubit-cubit, diiris-iris, diambil satu-satu bagian-bagian yang seharusnya bukan bagiannya mereka, itu adalah bagian dari masyarakat. Maka masyarakat hanya mendapatkan ampas-ampasnya saja, kuah-kuahnya saja, air-airnya saja, tidak dapat dagingnya, gitu. Tidak dapat uang yang seutuhnya sesuai dengan harapan dalam konstitusi kita. Maka yang terjadi adalah penzaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap warga negaranya. Itu namanya zalim. Kenapa dikatakan zalim?
Karena seharusnya warga negara yang sudah kelaparan, yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan, seharusnya dibantu oleh mereka. Kenapa ini orang kelaparan diambil lagi uangnya? Zalim di atas zalim. Sangat zalim. Orang lapar yang kadangkala mereka hari ini hanya makan mie, hanya makan nasi. Mungkin dengan kelornya mungkin hanya nasi dengan garamnya, atau anak kos hanya Indomie saja mungkin. Misalnya. Itu kan bagian dari tanggung jawab negara sebenarnya. Tanggung jawab negara. Kalau ada warga negaranya yang kelaparan kemudian dia mati, tidak usah dia mati, kelaparan saja itu adalah tanggung jawab dari negara atau pemerintah itu sendiri. Ya. Tanggung jawab. Karena salah satu yang menyebabkan rakyat menderita itu adalah tindakan dari pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan. Itu yang pertama ya, tadi adalah KKN tadi. Yang kedua adalah ya penyelewengan kekuasaan tadi. Kedua, penyelewengan kekuasaan. Kemudian bisa juga disebabkan oleh ketidaktahuan pemerintah akan esensi bagaimana kita menjadi seorang pemerintah. Karena kalau kita menjadi seorang pemerintah, harusnya, layaknya itu lebih mementingkan kepentingan negara, lebih mementingkan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan diri kita sendiri maupun golongan kita sendiri. Orang-orang seperti itu yang tidak paham itu, yang esensi bagaimana kita menjadi pemerintah, akhirnya yang terjadi adalah boleh jadi dia mengikuti hawa nafsunya untuk mengambil uang rakyat, untuk menzalimi, menzalimi hak-hak rakyat itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi boleh dikata adalah ketidaktahuan pemerintah itu. Banyak orang-orang yang duduk di pemerintahan, mereka tidak paham tentang bagaimana menjadi seorang pemerintah yang baik. Banyak. Kalau mereka tidak paham menjadi pemerintah yang baik, maka yang terjadi adalah tindakan-tindakannya yang menyalahgunakan kekuasaan atau tindakan-tindakannya yang tidak terpuji atau yang tidak baik. Karena dari pikirannya tadi, dari cara berpikirnya tadi, tidak sampai pemikirannya bagaimana mensejahterakan masyarakat itu. Bagaimana sih mensejahterakan masyarakat? Kalau kita tanya misalnya, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat? Coba tanya di pemerintah misalnya, tanya mereka, bagaimana cara mensejahterakan masyarakat? Pasti mereka ya ada yang bisa jawab, ada yang bingung gitu, dengan berbagai macam alibi dan sebagainya. Ya, salah satu untuk cara mensejahterakan masyarakat itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah lewat namanya pendidikan yang layak, menciptakan pendidikan yang layak. Sekarang sudah ada namanya dana BOS. Sudah ada kan? Dana BOS. Nah, kita patut bersyukur. Tapi apakah dana BOS itu betul-betul dinikmati oleh siswanya atau disunat oleh oknum tertentu? Masalah di sini. Yang baru-baru viral ini anak SD kalau saya tidak salah ya, di Kota Bau sampai adik kakak tukaran sepatu. Dan banyak yang berkomentar, ini kenapa apakah tidak ada dana BOS untuk membantu mereka? Sementara dana BOS itu adalah untuk meringankan beban atau membantu siswa-siswi yang sedang bermasalah dalam hal biaya pendidikan. Tentu ini adalah satu potret wajah pendidikan di Indonesia. Itu baru di kota, teman-teman. Baru di kota Bau-Bau ini.
Coba pergi di pelosok sana, di Lapandewa, di Batu Atas, di mana lagi itu, di Siompu dan sebagainya. Cari yang desa-desa terpencil, kemudian lihat potret pendidikan, inilah Indonesia. Gitu. Kalau kalian masih melihat sekolah yang mau roboh, nah, berarti dipertanyakan di mana pemerintahnya. Gitu. Kan begitu. Kalau sekolahnya, kalau mungkin anak didiknya 1-2 orang mungkin tidak pakai sepatu, ya boleh jadi mungkin kasuistik, insiden. Boleh jadi itu hilang sepatunya kakaknya, sehingga gantian. Boleh jadi kan? Gitu. Tetapi kalau sekolahnya itu mau roboh, itu bukan by insiden itu. Itu sudah dibiarkan, disengaja dan dibiarkan gitu. Betul tidak? Disengaja dan dibiarkan gitu. Sengaja ya mau ingin memang tidak diperhatikan dan dibiarkan, sudah mau hancur masih hanya dilihat dia saja. Tidak dilakukan intervensi, tidak dilakukan kebijakan program untuk bagaimana merehabilitasi sekolah itu sendiri. Cobalah jalan-jalan di daerah-daerah terpencil itu. Kalau di Kota Papua ini, ya, asal lihat gedungnya sudah cukup layak. Kalau di kota ini, gedungnya sudah cukup layak. Tetapi kalau Anda pergi di desa-desa, masih ada, bahkan masih banyak sekolah-sekolah yang belum layak. Baik itu infrastrukturnya maupun sumber daya gurunya. Padahal ini adalah hak siswa-siswi untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, pendidikan yang baik. Kalau negara kita memenuhi pendidikan warga negara, hak pendidikan warga negara dengan baik, saya yakin dan percaya negara kita ini akan menjadi negara maju. Tidak ada negara maju yang bisa mengembangkan teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya tanpa ilmu pengetahuan. Pasti mereka butuh ilmu pengetahuan. Pasti mereka butuh namanya pendidikan. Maka pendidikan adalah jalur utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kalau kehidupan bangsa ini sudah cerdas, sumber daya alam apapun yang ada, yang terbentang, yang ada di Nusantara ini bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bisa. Hanya karena kita ini masih banyak yang dizalimi oleh sebuah sistem, masih banyak orang-orang yang pendidikannya tidak mumpuni, tidak memadai, sehingga apa yang terjadi? Pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu didatangkan ahlinya dari luar negeri. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya ahli? Boleh jadi kita punya ahli, tapi ahlinya juga kita mungkin hanya dipandang sebelah mata. Sehingga banyak orang-orang Indonesia lari ke luar negeri karena mendapatkan gaji yang memadai. Di Indonesia gajinya tidak memadai, mendapatkan fitnah yang luar biasa lagi. Karena kalau ada orang yang sudah naik jabatan, yang karirnya sudah menanjak, tidak mau diam juga dia. Sebarkan fitnah sana sini, mau ingin jatuhkan sana sini. Ini yang menjadi satu kondisi di negara kita yang kadangkala susah untuk kita melakukan sebuah perubahan. SMS, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Gitu. Oleh karena itu, jadilah warga negara yang baik. Dan jadilah, kalau kita menjadi pemerintah, jadilah pemerintah yang baik. Di mana pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang mengedepankan kepentingan hak-hak masyarakatnya terpenuhi dengan baik dan menjadikan warga negaranya itu sejahtera. Gitu. Nah itu ya. Nah, jadi ada banyak tadi permasalahan di negara kita, ya salah satunya seperti tadi ya, masalah KKN, penzaliman yang dilakukan oleh pemerintah, ataupun ketidaktahuan pemerintah bagaimana cara menuntaskan masalah kemiskinan, menuntaskan masalah kesejahteraan, masalah pendidikan. Mereka banyak yang tidak paham tentang hal itu.
dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya mau menanyakan poin pertama tadi tentang korupsi. Hmm. Bagaimana cara masyarakat untuk mengetahui seorang pejabat tersebut atau pemerintah melakukan korupsi, sedangkan kondisi sekarang masyarakat itu selalu menerima apa saja, padahal itu tidak sesuai. Iya. Cara mengetahui ada dua. Pertama, ada yang cara mengetahui betul-betul mengetahui, ada cara mengetahui dalam posisi dugaan. Jadi ada dugaan, ada yang betul-betul hakul yakin bahwa dia adalah seorang koruptor. Kalau dalam bahasa hukumnya, sebelum dibuktikan melalui persidangan, maka itu bahasanya patut diduga. Jangan langsung memvonis. Divonis itu bahwa dia adalah seorang koruptor, kecuali ada bukti, ada saksi, ada putusan pengadilan yang menyatakan dia adalah seorang koruptor. Gitu. Kalau bicara secara hukum ya. Tetapi pertanyaannya bagaimana Pak cara melihat ada indikasi bahwa dia melakukan korupsi? Kurang lebih begitu pertanyaannya Pak. Ada indikasi gitu. Karena kalau untuk memutuskan bahwa dia korupsi atau tidak, itu bukan kita yang memutuskan, tetapi pihak pengadilan. Tapi ada indikasi, ada indikator di mana ada kecurigaan kita, ini kayaknya ini orangnya korupsi ini, ya kan gitu. Ada rumus sebenarnya yang bisa kita lihat, yang bisa kita kayaknya pernah saya terangkan di sini. Bagaimana cara melihat apakah seseorang itu patut diduga sebagai seorang koruptor atau tidak. Pertama, korupsi itu terjadi karena besarnya kekuasaan. Besar kekuasaan. Ini minta maaf ya, ini korupsi dalam hal uang negara ya. Karena korupsi secara umum kan ada korupsi waktu, ada korupsi apalagi korupsi fasilitas, ada. Yang saya bicarakan ini adalah korupsi dalam hal uang negara. Ya, uang negara atau uang masyarakat. Gitu. Pertama adalah seorang pejabat itu diberikan kekuasaan yang besar, diberikan fasilitas yang banyak, diberikan uang yang banyak, ya, kehormatan yang tinggi. Wah, itu sudah. Ini kalau kehormatan, harta, kedudukan tidak dijaga dengan baik, maka bisa jadi manusia akan tergelincir atau pejabat itu akan tergelincir pada sesuatu yang menyesatkan. Dalam hal ini adalah menyalahgunakan kekuasaan itu. Ya. Korupsi terjadi karena besarnya kekuasaan. Kalau satpam itu bisa korupsi tidak? Bisa korupsi uang di bank tidak? Kecuali kepala banknya. Karena besarnya kekuasaan. Kecuali bendaharanya, karena besarnya kekuasaan. Atau pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan keuangan itu. Kalau satpam mau korupsi apa? Tidak ada hubungannya dengan keuangan. Makanya seperti yang saya katakan tadi, korupsi itu bisa terjadi karena besarnya kekuasaan yang dimilikinya. Tapi belum berhenti sampai di situ. Korupsi itu bisa terjadi juga karena kurangnya transparansi, kurangnya keterbukaan. Ya, coba lihat proyek-proyek di daerah kita. Kalau tidak ada papan informasi atau mahasiswa pergi tanya misalnya ke dinas, Pak, ini proyek itu Pak yang di Stadion Beto Ambari itu Pak, itu berapa anggaran dimakan itu? Kalau bisa kami mahasiswa, saya minta secara resmi, ini adalah surat kami untuk melihat apakah penggunaan anggaran itu sesuai atau tidak. Kemudian orang dinas bilang, apa hak Anda mengaudit kami gitu? Anda tidak punya hak untuk mengaudit kami. Kemudian mahasiswa bilang, ini uang dari siapa Pak? Ini uang dari pajak masyarakat Pak, uang dari rakyat. Masa BPK bisa audit, kami tidak bisa Pak? Kami tidak bisa lihat uangnya kami Pak?
Uangnya rakyat tidak bisa, Pak. Kalau dompetnya Bapak tidak mungkin saya periksa, Pak. Kalau uang rekening Bapak tidak mungkin saya periksa, Pak, karena itu haknya Bapak. Kalau ini uang negara, uang rakyat, maka kami sebagai rakyat punya hak untuk mengetahui itu. Betul tidak? Betul gitu. Sama halnya begini. Seorang suami ya, suami laki-laki. Seorang suami ditanyakan istrinya, "Pak, ini gajinya Bapak berapa?" Suaminya bilang, "Mau tahu aja kamu." Hanya istrinya, ya jelaslah saya istri Anda gitu. Uangnya kamu, uangnya saya juga. Kalau dia tidak transparan, patut diduga dia sedang korupsi. Kan begitu. Sama halnya kita belajar negara itu adalah belajar kita berumah tangga juga. Jadi kalau ada seorang pejabat bilang, ini bukan hak Anda tidak punya tugas, seorang mahasiswa tidak punya tugas untuk melakukan audit di dinas kami. Bilang saja bahwa itu BPK itu lembaga negara punya kewenangan untuk mengaudit, di mana uang itu bukan uangnya mereka. Uang itu adalah uangnya rakyat. Uangnya mereka saja bisa audit, apalagi kami rakyat ini bisa. Kenapa tidak gitu? Tetapi auditnya kami hanya ingin lihat saja berapa pemasukan, berapa pengeluaran, berapa anggaran yang dibuat, jangan sampai diselewengkan oleh para pejabat. Kita tidak tahu ini, Pak. Cukong-cukong para proyek ini mereka mempermainkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Di laporan keuangan beli besi 800 juta, padahal hanya 400 juta. Permainan para cukong. Kita tidak tahu, Pak. Jangan sampai kita pergi cek di toko tersebut, ya, tokenya atau pemilik tokonya bilang itu hanya sekitar begini. Jadi banyak terjadi. Intinya kalau tidak transparan, patut diduga dia sedang menyembunyikan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan keuangan negara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah korupsi itu bisa terjadi karena laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan. Laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dibuatlah proyek jalan setapak, lebar 3 meter, panjang 100 meter atau 50 meter. Panjang 50 meter, lebar 3 meter. Ternyata setelah diukur kurang. Lebarnya tidak sampai 3 meter, hanya 2,7. Panjangnya tidak sampai 50 meter, hanya 40 meter saja. Setelah diaudit, si kontraktornya, si pejabatnya bilang, ini kurang bahan, kurang semen, kurang macam-macam. Berarti Anda diduga bahwa Anda sedang menyalahgunakan keuangan negara. Makanya dilihat perencanaannya berapa, anggaran yang mereka butuhkan, berapa panjangnya dalam perencanaan itu, dan berapa lebarnya. Itu dalam perencanaan itu bukan orang biasa, orang ahli teknik yang merencanakan tentang RAB, rencana anggaran biaya itu. Orang teknik yang tahu tentang bahan-bahan bangunan dan sebagainya. Bagaimana komposisinya, bagaimana bahan-bahannya yang disediakan. Ditahu, tenaga ahli itu yang membuat perencanaan. Jadi mereka tidak salah-salah. Tetapi kalau ada kesalahan, maka patut diduga dalam laporan pertanggungjawabannya itu yang dia bilang bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan setapak
dengan lebar 3 meter, panjang 50 meter. Dengan lebar 3 meter, panjang 50 meter. Ternyata setelah dicek di lapangan, antara laporan dengan kenyataan tidak sesuai. Maka patut diduga mereka sedang melakukan korupsi. Kan begitu. Maka sebagai warga negara harus kritik, membangun namanya critical thinking, cara berpikir yang kritis. Kalau kita sebagai warga negara tidak membangun cara berpikir yang kritis, maka kita sedang berada dalam pembodohan atau dibodohi oleh orang-orang tertentu. Maka mahasiswa menjadi pasukan, menjadi pionir, menjadi gerbang utama untuk melakukan sebuah perubahan karena mereka mempunyai kekuatan daya kritis yang tinggi dibanding dengan masyarakat awam. Tetapi kalau mahasiswanya tidak kritis, itu tanda bangsa sedang mengalami kemunduran. Tanda negara sedang dipermainkan oleh orang-orang tertentu. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus kritis dengan keadaan yang ada. Mempertanyakan itu, nggak apa-apa. Kalau dalam rumah tangga itu istri cerewet itu nggak apa-apa juga. Gitu. Ya, banyak tanya, misalnya gitu ya, apa-apa gitu. Tetapi jangan juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Gitu. Suami pulang kerja ditanya-tanya, abang ini dari mana ini? Dia pulang kerja lah gitu. Ya, jangan terlalu membangun kritik itu pada tempatnya juga. Ya, pada tempatnya. Dan membangun kritik itu bisa dimulai dari rasa ketidaknyamanan kita dengan kondisi yang ada. Paham ya? Gitu. Misalnya suami sering pulang tengah malam yang seharusnya pulang sore gitu. Ini suami buat apa ini? Maka wajar seorang istri mengkritisi gitu ya, critical thinking gitu. Begitu juga dengan mahasiswa gitu misalnya. Seorang pejabat yang seharusnya sudah bisa menyelesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2021 pekerjaan ini, tetapi ternyata molor sampai tanggal 28 Januari 2022. Maka mahasiswa mempertanyakan, ngapain ini? Mereka kerja apa ini? Kenapa molor sampai 1 bulan ini pekerjaan? Wajarlah kalau kita membangun daya kritis itu, betul tidak? Tetapi kalau mahasiswa hanya mendiamkan saja, sama saja dengan namanya setan gagus, setan yang tidak pintar berbicara, setan lata gitu. Yang dimana dia sudah melihat dia sudah mencurigai sebuah kezaliman, sebuah penyimpangan, tetapi dia masih biarkan hal itu. Itu lebih berbahaya. Makanya dalam agama mengatakan, dalam hadis, apabila engkau melihat sebuah kejahatan, maka rubahlah dengan kekuasaanmu, bisa dengan tanganmu sendiri. Tetapi kalau engkau tidak mempunyai kekuasaan, maka rubah dengan lisanmu. Tetapi kalau engkau tidak bisa rubah dengan lisan, maka rubahlah dengan hatimu, doakan dia. Maka selemah-lemahnya iman dengan doa itu. Kalau kita punya kekuasaan, kita ini mahasiswa punya kuasa untuk melakukan audit ya terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Boleh itu. Itu bagaimana kita menselaraskan antara government, civil society dan swasta itu sendiri. Ya. Nah, cara menciptakan dalam konsepnya good governance, ya, bagaimana agar pemerintah, rakyat dan swasta itu seiring berjalan. Pemerintah jalan dengan baik on the track, ya, jalan pada koridor yang baik sesuai dengan aturan. Masyarakatnya juga berjalan sesuai dengan aturan. Mereka bisa melakukan pengawasan, bisa membangun daya kritisnya mereka. Swasta juga harus menjadi mitra bagi pemerintah
dan mitra bagi masyarakat untuk membangun sebuah negara maupun daerah kita. Caranya begitu. Tetapi kalau pemerintah jalan sendiri, rakyatnya jalan sendiri, swastanya main-main petak umpet, maka yang terjadi adalah kehancuran sebuah daerah. Hancur. Masyarakat sudah apatis, malas tahu dengan kerjanya pemerintah, lebih-lebih mahasiswanya, itu bahaya, bahaya. Makanya masyarakatnya punya tugas untuk melakukan pengawasan, itu boleh. Ya, membangun daya kritis kepada pemerintah boleh. Karena setiap warga negara itu diberikan hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Silahkan kalian pendapat. Tetapi kalian tidak punya hak untuk mencaci maki seseorang. Orang itu, dia sebutlah nenek moyangnya lah, dia sebut kebun binatang lah, sebut macam-macam. Itu kalian tidak punya etika di situ. Tetapi kalau cara berbicara kalian itu adalah berdasarkan pada aturan, ya, kecurigaan dan cara berbicara yang punya etika, saya kira boleh-boleh saja. Negara menjamin hak kalian untuk berbicara di depan umum. Ya mungkin itu saja, karena ini sudah jam 10:27 dan sudah sekitar 50 menit saya berada di sini. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau masih ada, saya berikan kesempatan sekitar. Kalau tidak ada, berarti saya tutup saja ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Dan saya berharap tugas yang saya berikan tadi, insya Allah minggu depan kita mulai diskusi. Kita mulai membangun daya kritis kita. Silakan Anda mengkritisi, mempertanyakan, bahkan bisa berdebat ya, dengan argumentasi-argumentasi yang cerdas, yang brilian, yang realistis dan konstruktif. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.